Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan. Keadaan setimbang adalah keadaan di mana konsentrasi seluruh zat tidak lagi mengalami perubahan, sebab zat-zat di ruas kanan terbentuk dan terurai dengan kecepatan yang sama. Proses kesetimbangan terjadi apabila reaksinya merupakan reaksi bolak-balik dan berlangsung dalam sistem yang tertutup, seperti halnya yang terjadi pada proses penguapan dan pengembunan air dalam botol yang tertutup. Jika air diletakkan di dalam botol terbuka dan dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup lama, maka air dalam botol akan berkurang karena butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Pada botol tertutup, uap air yang terjadi pada proses penguapan tidak keluar dari botol. Akibatnya, bila uap telah menjadi jenuh, ada sebagian uap air yang akan mengembun kembali menjadi butir-butir air yang menempel pada botol dan akhirnya mengalir lagi ke dalam botol. Proses ini berlangsung terus-menerus, sehingga jumlah air yang menguap sama dengan jumlah uap air yang mengembun kembali menjadi air. Dapat dikatakan bahwa di dalam botol tersebut, laju penguapan air sama dengan laju pengembunan air. Proses demikian ini disebut dengan kesetimbangan dinamis, yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dimana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Untuk persamaan reaksi reversibel yang berada dalam kesetimbangan pada temperatur tertentu berikut dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, karakteristik kesetimbangan kimia. Nah, ada beberapa karakteristik dari kesetimbangan kimia antara lain. Yang pertama, konsentrasi masing-masing reaktan dan produk menjadi konstan di titik keseimbangan. Yang kedua, bersifat dinamis, artinya kesetimbangan pada laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Dan yang ketiga, kesetimbangan ini hanya dapat diperoleh di wadah tertutup. Dan yang keempat, katalis tidak mengubah keadaan setimbang, tapi mengubah waktu yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kesetimbangan kimia dapat dicapai dari dua arah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sementara itu, kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal tentang penguapan air di dalam botol, kesetimbangan kimia sendiri termasuk ke dalam kategori dinamis karena terdiri dari reaksi maju ketika reaktan menghasilkan produk dan reaksi balik ketika produk menghasilkan reaktan. Selain itu, perbandingan relatif dari setiap zat kimia yang terlibat juga tidak pernah berubah. Sama seperti kesetimbangan kimia, kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi dalam sistem tertutup pada suhu yang konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya hukum kesetimbangan, yaitu bila suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan. Koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Sebagai contoh, hukum kesetimbangan kimia untuk reaksi berikut dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Cukup sekian. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ada 3. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Berdasarkan prinsip Le Chatelier,
Penambahan suatu reaktan dalam sistem yang telah setimbang akan menggeser reaksi untuk dapat bergerak ke arah kanan atau ke arah produk. Dan sebaliknya untuk pengurangan suatu konsentrasi reaktan yang akan menggeser reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan. Faktor kedua yaitu perubahan tekanan. Perubahan suatu tekanan atau volume dalam sistem juga akan mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk. Faktor ketiga ialah perubahan suhu. Pengaruh suhu dalam suatu sistem setimbang berkaitan dengan sistem reaksi di mana reaksi endotem, maka panas akan diserap oleh reaksi sehingga akan menghasilkan nilai entalpi reaksi positif. Tidak ada yang dapat ditambahkan atau diambil dari sistem itu selain energi. Artinya, kesetimbangan pada laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Kesetimbangan ini hanya dapat diperoleh di wadah tertutup. Katalis tidak mengubah keadaan kesetimbangan, tapi mengubah waktu yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan kimia dapat dicapai dari dua arah. Untuk menghitung tetapan kesetimbangan kimia, ada yang berdasarkan konsentrasi atau disimbolkan dengan Kc, dan berdasarkan tekanan disimbolkan dengan Kp. Dalam sistem kesetimbangan kimia,